Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1121 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Dalam chapter kali ini, diperlihatkan kapal Tosansani yang meluncur dari Labopes telah semakin dekat dengan lautan. Mereka memang harus segera mendarat di pantai timur dan meninggalkan Pulau Egghead bersama kapal Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mengapa mereka bisa meluncur itu? Karena pengorbanan dari Atlas yang menahan dan meledakkan diri bersama Nusjuro. Memang Gorosei itu tidak mati, walau terkena dampak dari ledakan Atlas. Tapi setidaknya ada waktu bagi Nami dan yang lain untuk pergi dari Labopes. Jika saja Atlas tidak melakukan hal tersebut, maka kapal Tosansani pasti dihalangi atau bahkan ditebas oleh Nusjuro. Apa yang telah Atlas perbuat benar-benar sangat berarti bagi bajak laut topi jerami. Sementara kapal Tosansani meluncur semakin dekat dengan lautan, kapal Elbaf sedang dalam masalah, sebab Saturn telah naik ke atas kapal tersebut. Kekuatan yang dimiliki oleh seorang Gorosei sangat mengerikan, sehingga teror dari keberadaan Saturn di kapal itu pun sangat mencekam. Namun, karena di sana ada Luffy, maka dia tidak akan membiarkan Saturn berbuat seenaknya. Luffy pun kembali memotivasi Bonnie seperti sebelumnya, sehingga gadis itu lagi-lagi berubah menjadi Nika dengan teknik Distorted Future. Setelah itu, dengan cepat Luffy dan Bonnie melompat ke arah Saturn, lalu melancarkan pukulan kuat yang membuat sang Gorosei itu terlempar jauh. Luffy tahu dia belum bisa mengalahkan Gorosei karena mereka memiliki kemampuan regenerasi yang sangat misterius. Tak peduli cedera apapun yang mereka terima, mereka akan selalu pulih kembali. Maka dari itu, satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi Gorosei sekarang ini hanyalah dengan menghempaskan mereka sejauh mungkin, agar ada waktu bagi pihak bajak laut topi jerami untuk melarikan diri. Kemudian, beberapa reaksi terhadap siaran dari Vegapunk akan kembali ditampilkan. Reaksi itu berasal dari Vivi yang sedang berada di tempat Morgans, Shirahoshi yang sedang berada di Pulau Manusia Ikan, dan Vismog Judge yang berada di Kerajaan Jerman. Siaran dari Vegapunk memang sangat mencuri perhatian, sehingga menarik minat banyak orang dari berbagai kalangan di seluruh dunia untuk menonton atau mendengar siaran itu. Dalam siaran tersebut, Vegapunk kembali membahas soal senjata kuno, dan dia juga menyinggung soal harta legendaris One Piece. Berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh sang ilmuwan itu, nasib dunia bergantung pada siapa yang menemukan One Piece. Dengan kata lain, nasib dunia bisa menjadi baik atau buruk itu tergantung pada siapa yang menemukan One Piece. Dulu, orang yang berhasil menemukan One Piece di Pulau Laftel adalah Goldie Roger. Namun, kita tahu bahwa Roger memiliki masalah kesehatan yang akan merenggut nyawanya. Dia juga mungkin telah menyadari bahwa dia bukan orang yang tepat untuk One Piece. Maka, Roger pun menyerahkan diri ke Angkatan Laut, dan sesaat sebelum dieksekusi, dia membangkitkan semangat orang-orang untuk mencari One Piece. Roger melakukan itu karena dia berharap pada masa depan nanti akan ada orang yang tepat yang akan menemukan harta legendaris itu. Di tangan orang itulah nasib dunia akan dipertaruhkan. Yang menjadi penasaran adalah apa sebenarnya One Piece itu, seperti apa bentuknya dan apa fungsinya, sampai-sampai dikaitkan dengan nasib dunia. Dan cukup mengherankan juga mengapa dulu Roger tertawa di hadapan harta legendaris One Piece. Serial ini telah berjalan sangat lama, dan One Piece yang menjadi inti cerita masih menjadi misteri besar. Namun, inilah salah satu kehebatan dari Eiichiro Oda, di mana dia sukses menciptakan misteri luar biasa yang membuat cerita menjadi semakin menarik. Kembali ke alur cerita utama, diketahui saat Vegapunk membahas soal senjata kuno dan bicara mengenai nasib dunia bergantung pada siapa yang menemukan One Piece, berbagai reaksi dari karakter-karakter penting diperlihatkan. Kita akan melihat reaksi dari Im-sama di Mary Joyce. Im-sama merupakan sosok yang sangat tidak ingin One Piece ditemukan dan selalu menutup-nutupi kebenaran melalui pemerintah dunia. Siaran dari Vegapunk ini merupakan masalah bagi Im-sama, dan dia pun pasti kesal karena Gorosei belum berhasil juga menghentikan siaran tersebut. Lalu, reaksi dari pasukan revolusi yang berada di kerajaan Kamabaka pun akan ditampilkan. Dragon dan kawan-kawan sebentar lagi pasti akan segera melakukan hal-hal besar yang berkaitan dengan perang melawan para Tenryubito. Kemudian, ada pula reaksi dari Kuzan, sang komandan Titan ke-10 bajak laut Kurohige. Di tempat-tempat berbeda pun, kita akan melihat reaksi dari para marinir dan beberapa karakter baru.
akan ada juga reaksi dari Shanks. Bisa jadi Shanks sudah tahu semua informasi yang telah dikatakan oleh Vegapunk dalam siarannya. Walau dulu Shanks tidak ikut melihat One Piece di pulau terakhir karena menjaga bagi yang sakit, tapi ada kemungkinan Roger telah menceritakan beberapa hal penting mengenai One Piece kepada si rambut merah itu. Meski begitu, Roger pasti tidak mengungkapkan apa itu One Piece yang sebenarnya. Jadi, perkataan dari Vegapunk bukan hal baru bagi Shanks. Setelah memperlihatkan Shanks, reaksi dari pihak Rosguil pun akan ditampilkan. Kita akan melihat seperti apa reaksi dari Buggy dan Mihawk dalam chapter kali ini. Cukup menarik langkah apa yang akan Rosguil ambil setelah insiden Egghead nanti. Sebagai salah satu dari kelompok Yonkou, di tengah keadaan dunia yang semakin panas dan bergejolak, mereka harus mulai segera bergerak. Setelah itu, ada hal yang sangat menarik yang akan diperlihatkan dalam chapter kali ini. Di suatu tempat di Mary Joyce, ada seorang karakter misterius yang juga tampak sedang mendengar siaran dari Vegapunk. Karakter itu terlihat seperti anggota keluarga Figarle. Kemungkinan besar, dia pun termasuk salah satu kesatria suci. Hal paling menarik dari karakter tersebut adalah dari perkataan salah seorang leaker One Piece. Menurutnya, karakter itu memiliki vibes yang sama seperti Shanks. Seperti yang kita tahu, Shanks ditemukan oleh bajak laut Roger di dalam peti harta karun dari Pulau God Valley. Berdasarkan dari apa yang telah diketahui sejauh ini, Shanks merupakan bagian dari keluarga Figarle. Garling Figarland saat masih muda pun diperlihatkan memiliki wajah yang mirip dengan Shanks, hanya berbeda model rambutnya saja. Maka banyak sekali teori yang mengatakan bahwa Shanks adalah anak dari Garling Figarland, dan chapter kali ini semakin menguatkan teori tersebut. Berhubung dalam chapter terbaru ini muncul seorang karakter dari keluarga Figarland yang memiliki vibe seperti Shanks, maka kita bisa menduga bahwa sang karakter baru itu merupakan anak dari Figarland, alias saudara dari Shanks. Entah mereka kakak beradik atau malah mereka saudara kembar. Hal ini memang masih belum diketahui dengan pasti, sebab karakter baru dari keluarga Figarland yang muncul itu pun masih sangat misterius. Namun hal ini tentu akan sangat menarik untuk dibahas lebih dalam. Semoga saja dalam saga terakhir ini, keluarga Figarland semakin dieksplorasi, sehingga kita bisa mengetahui lebih banyak tentang mereka semua, termasuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan Shanks. Tentu seperti halnya dengan Shanks, keluarga Figarland identik dengan keahlian berpedang dan juga haki yang sangat kuat. Shanks yang sudah kita lihat sendiri memiliki haki yang sangat kuat. Garling pun sama, semasa mudanya dia pernah berhadapan dengan Roger, dan dengan gelarnya sebagai ketua dari Kesatria Suci, sudah pasti dia memiliki haki yang kuat. Nah, untuk saudara kembar Shanks ini pasti juga sama, dia menguasai kemampuan berpedang yang hebat dan haki yang sangat kuat. Tak sabar untuk menantikan aksi dari sosok misterius dari keluarga Figarland ini, sehingga kita bisa membandingkannya dengan sosok Shanks. Berhubung tadi Saturn telah terpental jauh oleh Luffy dan Bonnie, maka mereka sudah bisa berlayar ke Elbaf dan meninggalkan Pulau Egghead. Setelah ini, pemerintah dunia pasti akan mengadakan rapat besar untuk mengambil langkah-langkah baru yang lebih agresif. Kegagalan Angkatan Laut dan Gorosei di Pulau Egghead merupakan pukulan besar yang membuat mereka harus mengatur langkah baru. Rapat itu akan diikuti oleh Gorosei, Akainu, Garling Figarland, dan beberapa orang penting lain. Mereka semua akan membahas tentang pergerakan dan strategi dalam menangkap bajak laut topi jerami, dan khusus untuk Kesatria Suci, fokus mereka adalah pasukan revolusi. Dragon pernah berkata bahwa perang yang sesungguhnya antara pasukan revolusi melawan Tenryubito adalah saat dimana Kesatria Suci mulai bergerak. Semuanya harus bisa berkoordinasi dengan baik dan bergerak kapan saja saat diperlukan. Mereka harus bijak dalam mengirim kekuatan tempur yang mereka miliki. Mereka harus bisa menempatkan dan memanfaatkan kekuatan dari pemerintah dunia, Angkatan Laut, dan Kesatria Suci. Bukan hanya kekuatan saja yang dibutuhkan dalam langkah selanjutnya, melainkan pemikiran dan sudut pandang juga penting. Maka, para veteran Angkatan Laut yang sudah pensiun pun akan ikut terlibat. Kita akan melihat bagaimana Kong mengatur strategi. Dulu, Kong adalah seorang Fleet Admiral di era ketika Garp dan Sengoku masih cukup muda. Tentu pengalaman yang Kong miliki paling hebat di antara semua marinir yang ada saat ini. Dia bisa memberikan nasihat dan saran kepada Fleet Admiral saat ini, yaitu Akainu. Tentu yang akan memimpin para angkatan laut tetap Akainu, karena dia adalah Fleet Admiral di era saat ini. Kong hanya akan memberikan strategi kepadanya dari balik layar, dan Akainu yang akan tetap melakukan eksekusi. Pertempuran yang lebih menegangkan bagi pihak Luffy akan terjadi setelah Arc Egghead, yang mana itu sudah memasuki Arc Elba. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1121. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.